Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ananda semuanya? Semoga Ananda dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Nah, pada pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang teks karya ilmiah. Ananda dapat melihat kompetisi inti dan kompetensi dasar. Hal-hal penting dalam memproduksi teks karya ilmiah. Yang pertama, merancang dan menetapkan topik teks karya ilmiah. Yang kedua, menetapkan tujuan penulisan teks karya ilmiah. Yang ketiga, merumuskan tema tulisan teks karya ilmiah. Yang keempat, menetapkan judul teks karya ilmiah. Yang kelima, menyusun kerangka teks karya ilmiah. Yang keenam, mengembangkan kerangka menjadi teks lengkap. Dan yang terakhir, merevisi teks karya ilmiah. Nah, yang pertama tadi, merancang dan menetapkan topik teks karya ilmiah. Topik atau masalah atau hal-hal yang akan dibahas dalam penelitian. Intinya, topik dapat berupa persoalan pokok yang memerlukan pemecahan, penjelasan, pendeskripsian, dan penegasan lebih lanjut. Yang kedua, menetapkan tujuan penulisan teks karya ilmiah. Menetapkan tujuan yaitu menyampaikan maksud dari penulisan ilmiah atau penelitian yang akan dibuat, sehingga pembaca dapat mengetahui manfaat yang diperoleh dari karangan ilmiah tersebut. Yang ketiga, merumuskan tema tulisan teks karya ilmiah. Tema teks karya ilmiah adalah pernyataan yang menegaskan isi topik dan tujuan penulisan. Yang keempat, menetapkan judul teks karya ilmiah. Judul mencerminkan teks konsistensi dengan ruang lingkup penelitian, tujuan penelitian, subjek penelitian, dan metode penelitian. Yang kelima, menyusun kerangka teks karya ilmiah. Kerangka teks merupakan hal penting dalam menulis, termasuk menulis teks karya ilmiah. Kerangka tulisan atau teks karya ilmiah harus disesuaikan dengan struktur teks tersebut. Hal ini telah kita pelajari pada topik memahami teks karya ilmiah. Untuk membuat kerangka, tentu kita harus memahami dulu apa fakta-fakta yang mengandung untuk membuat teks karya ilmiah. Misalnya, kita searching di Google, membaca buku, pengamatan langsung di lapangan, atau kita berdiskusi dengan teman-teman tentang apa permasalahan yang akan dibuat untuk dijadikan teks karya ilmiah. Kerangka teks karya ilmiah. Yang pertama, topik. Contohnya, cara mengatasi kemacetan dengan pemanfaatan running text di Kota Padang. Yang kedua, tujuan penulisan. Tujuan penulisan poin A untuk memberikan masukan dan solusi alternatif bagi pemerintah Kota Padang dalam mengatasi kemacetan lalu lintas di Padang. Poin B untuk memberikan kemudahan layanan lalu lintas bagi pengguna jalan di Kota Padang untuk dapat menghindari kemacetan di jalan raya melalui layanan running text. Yang ketiga, tema. Saya ingin memberi masukan kepada pemerintah daerah dan masyarakat untuk menggunakan running text dalam mengatasi masalah kemacetan di Kota Padang. Yang keempat, judul. Mengatasi kemacetan dengan memanfaatkan running text di Kota Padang. Yang kelima, kerangka, yang mana dalam kerangka ada pendahuluan, kerangka teoritis, metodologi penelitian, dan pembahasan. Yang pertama, pendahuluan. Yang poin A, latar belakang. Contohnya yang pertama, pertumbuhan jumlah kendaraan di Kota Padang yang semakin pesat dan tidak diikuti dengan peningkatan sarana dan prasarana jalan yang menandai berdampak pada terjadinya kemacetan lalu lintas, terutama pada jam-jam sibuk. Selanjutnya, tingginya arus lalu lintas pagi hari di antara jam 7.30 sampai jam 9.30 siang hari. Pada jam istirahat jam 12 sampai jam 13.30 dan sore hari mulai dari jam 16.30 sampai jam 19.00. Dan selanjutnya, wilayah kemacetan terjadi di jalan-jalan utama di pusat kota, terutama di wilayah perkantoran, pusat perbelanjaan, dan daerah industri.
Poin B, rumusan masalah. Rumusan masalah berisi tentang pertanyaan-pertanyaan yang memerlukan pemecahan masalah tentang mengurangi kemacetan. Poin C, tujuan penulisan. Tujuan penulisan berisi pernyataan mengenai fokus pembahasan di dalam penulisan karya ilmiah untuk mengatasi masalah kemacetan. Poin D, manfaat penelitian. Di sini berguna untuk mengembangkan suatu bidang ilmu ataupun masukan agar pemecahan masalah kemacetan dapat diselesaikan. Yang kedua, kerangka teoritis. Di sini berisi tentang landasan teori berdasarkan masalah kemacetan yang terjadi. Yang ketiga, metodologi penelitian. Dalam metodologi penelitian ini adalah metode, prosedur atau tahap-tahap penelitian, mulai dari persiapan, penentuan sumber data, pengelolaan, sampai dengan pelaporannya. Dan yang terakhir, pembahasan. Dalam pembahasan dibahas tentang paparan isi pokok permasalahan kemacetan dan cara mengurangi kemacetan tersebut dalam menggunakan running text. Selain mengurangi kemacetan tersebut, juga membuat keindahan Kota Padang. Nah, yang keenam, mengembangkan kerangka menjadi teks lengkap. Jadi, setelah kita menyusun kerangka teks karya ilmiah, saatnya kita mengembangkan kerangka menjadi teks lengkap. Yang ketujuh, merevisi teks karya ilmiah. Nah, setelah kita mengembangkan kerangka menjadi teks lengkap, saatnya kita merevisi teks karya ilmiah tersebut. Revisi teks mencakup penerapan ejaan bahasa Indonesia atau EBI, diksi atau pilihan kata, kalimat, dan juga paragraf. Baiklah Ananda semua, sekian video pembelajaran pada hari ini. Semoga bermanfaat bagi Ananda semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.